Assalamualaikum YouTube. Irfan balik lagi di sini. Pernah nggak sih kalian saat naik motor tiba-tiba motor kalian mendadak nggak pakem remnya, atau bahkan sampai remnya blong? Tapi amit-amit ya, jangan sampai rem blong ya. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian semua bagaimana caranya mengatasi rem motor yang nggak pakem atau bahkan sampai ngeblong. Di video kali ini gue akan coba jelasin ke kalian step by stepnya mengatasi kondisi motor yang remnya nggak pakem. Buat yang penasaran, ikutin video ini sampai habis. Rem di kendaraan itu jadi salah satu faktor yang vital banget ya, yang penting banget, nggak boleh sampai dihiraukan. Nah, kondisi rem di kendaraan terutama di sepeda motor yang nggak optimal atau nggak pakem itu juga bahaya banget. Teman-teman harus bisa deteksi lebih dini dulu. Penyebabnya itu macam-macam. Nanti gue akan coba jelasin ke kalian urutannya satu persatu mulai dari mana. Ini dia. Penyebab yang pertama adalah kondisi kampas rem yang udah habis. Bagaimana cara ngelihatnya? Kalian bisa lihat langsung kondisi kampas remnya di bagian depan atau di bagian belakang juga sama. Terutama untuk kendaraan sepeda motor yang menggunakan sistem rem cakram ya. Kalian bisa lihat langsung di sini kampas remnya tuh kelihatan. Nah, kondisi kampas rem seperti ini bisa kalian cek langsung sudah masih tebal atau sudah tipis. Nah, biasanya indikasinya kampas rem yang udah mulai habis itu bisa dirasain dari handle rem yang kalian mainkan di sepeda motor kalian ini sudah mulai dalam. Artinya kondisi handle-nya saat kalian tekan ini terasanya sangat dalam ya. Untuk mekanisme rem yang masih menggunakan tromol, kalian bisa ngelakuin tindakan sementara atau temporary actionnya dengan cara menyetel setelan remnya di bagian belakang. Setelannya seperti ini, kalian tinggal mengencangkan baut pengunci yang ada di setelan rem belakangnya ini ke arah kanan, ke arah jarum jam. Nah, dengan ini kondisi handle rem motor kalian itu akan kembali normal seperti semula. Tapi perlu diingat, menyetel setelan rem tromol itu hanya tindakan sementara ya. Kalian nggak bisa biarin kondisinya seperti itu aja. Tetap nyetel setelan rem tromol ini bukan berarti kalian udah selesai permasalahannya. Tetap harus dicek kondisi kampas remnya. Nah, itu tadi adalah penyebab pertama dari rem yang nggak pakem, yaitu kondisi kampas remnya itu sendiri yang udah mulai habis. Dan juga tadi ada beberapa cara tindakan sementaranya ya sebelum kalian melakukan penggantian. Tapi tetap permanen actionnya kondisi kampas rem yang sudah habis, yaitu dengan cara diganti. Ingat, jangan sayang uang demi kendaraan kalian, demi sepeda motor kalian. Karena sedikit aja kalian mengabaikan contoh seperti kondisi kampas rem yang sudah mulai habis atau haus, nanti dampaknya akan lebih luas, yaitu kenyamanannya terganggu, keamanannya terganggu, lalu juga bahkan akan merusak komponen lainnya, contoh seperti disc brake di kondisi disc brake di rem cakram, dan akan merusak juga drum brake-nya di kondisi sistem rem yang masih tromol. Penyebab yang kedua dari kondisi rem motor yang nggak pakem yaitu adanya air trap atau orang bengkel yang biasa nyebutnya masuk angin. Nah, di sini khusus untuk sistem rem yang sudah menggunakan hidrolis, salah satu penyakitnya adalah masuk angin tadi atau air trap, di mana ada udara yang terjebak di saluran selang rem dari master rem ke kaliper. Nah, dengan adanya udara yang terjebak di situ, secara otomatis
tekanan yang dihasilkan dari handle rem melalui media fluida tekanannya akan berkurang dan akan terganggu karena ada udara yang terjebak di dalam. Nah, langkah pertama bagaimana caranya kita ngebleeding atau ngebuang angin yang ada di sistem rem fluida atau hidrolik. Itu yang pertama kita harus ngebuka reservoir dari minyak remnya dulu ya, yang biasanya ada di bagian atas di dekat master rem. Yang pertama kalian harus siapin cadangan minyak remnya dulu, lalu kalian buka reservoirnya karena nanti saat kita ngebleeding itu banyak cairan minyak rem yang akan kebuang, dan otomatis kalian juga harus terus menambahkan di reservoirnya. Nah, yang kedua kalian harus siapin kunci ring 8 untuk ngebuka nepelnya, dan juga selang transparan yang diameter dalamnya mirip dengan diameter nepelnya, karena nanti kita akan melihat udara yang keluar dari ini tuh seberapa banyak. Nah, di video kali ini gue nggak akan praktekin langsung cara ngebleedingnya, karena tadi yang pertama gue belum spare cadangan minyak remnya dan juga selangnya. Langkah berikutnya adalah kalian kalian bukan mainin juga, tapi kalian tekan-tekan secara terus menerus handle remnya seperti ini. Kalian tahan handlenya, lalu kalian buka nepel pembuangannya ini dengan kunci ring, tapi singkat aja, dibuka langsung ditutup lagi. Lalu setelah itu kalian ulang lagi prosesnya, kalian kocok handle remnya, kalian tahan, kalian buka, tutup, dan seterusnya. Oke, itu adalah tadi sharing dari gua gimana caranya ngatasin rem motor yang udah mulai nggak pakem. Tips atau tadi beberapa informasi itu berlaku untuk kondisi motor yang masih standar ya, bukan motor yang sudah modifikasi. Karena kalau udah modifikasi faktornya lebih banyak lagi, bisa dari bracket custom yang dibuat, lalu juga ada Bosch yang sengaja di custom untuk beberapa motor yang kondisinya, khususnya kondisi sistem remnya yang udah nggak standar. Oke, mungkin sekian informasi singkat dari gua, terutama kita sharing masalah sistem rem di sepeda motor ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian ada informasi tambahan tentang bagaimana ngatasin sistem rem di sepeda motor, atau kalian punya pengalaman pribadi seperti apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.